Kita melanjutkan renungan ini dari Injil Matius. We will continue our using from the Gospel of Matthew. Jadi di KU1 ini kita akan melakukan eksposisi Injil Matius. So in the first service, we will expose the Gospel of Matthew. Nah, kita hari ini sampai kepada pasal yang kedua ya, orang-orang Majus dari timur. And we have come to the second chapter, the visit of the wise men. Kita membaca ayat-ayat ini Let us read these verses. sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Jadi saya baca 6 pertama bahasa Indonesia, lalu untuk 6 yang kedua dibaca oleh Pak Jetro. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku di Israel. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going to the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati renungan pada pagi hari ini. Lord, may you bless our reading this morning. Kami sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang Majus ini. We have heard this story numerous times. Dan sekali lagi kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. But we plead that your Holy Spirit may work among us. Sehingga ini bukan menjadi satu berita yang klise, yang ulang-ulang, yang kami bahkan bosan mendengarnya. So this may not be a cliche, a routine we are bored with. Kami boleh sekali lagi disegarkan dan diubahkan oleh kuasa firman. But we may be refreshed and changed by your word. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga Saudara Jetro yang menerjemahkan, berkati setiap kami yang mendengar, baik di ruangan ini maupun yang mendengar melalui live stream. We give thanks to you and plead that you may bless the reading, the preaching, the translating, and all ourselves who are listening to this here or otherwise. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Sudah kita mengikuti LAI ya, termasuk juga di dalam terjemahan bahasa Inggris ini diberikan judul khotbah hari ini adalah orang-orang Majus dari timur. The title for this sermon this morning is The Visit of the Wise Men from the East. Ada 3 pilihan saya terjemahan ya, either kita pakai istilah wise men, maksudnya orang-orang bijaksana, atau orang-orang Majus ya, atau kadang-kadang kita mengikuti tradisi medieval, kings atau raja-raja dari timur. There are 3 variations of the term. We can say the wise men, the magi, or even the kings from the east according to medieval literature. Ya, masing-masing dari istilah ini ada nuance ya, ada range atau spectrum of meanings gitu di sekitarnya dengan istilah yang digunakan itu. Each of these carries its own nuances and spectrum of meaning. Nah, waktu kita membaca dalam bagian ini, saya di dalam ayat pertama dikatakan di sini ya, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, lalu kemudian orang-orang Majus dari timur itu datang ke Yerusalem, ayat 1. We read in the first verse that Jesus was born in Bethlehem in Judea in the days of Herod, and the wise men from the east came to Jerusalem. Dan saudara perhatikan dalam ayat kedua ya, mereka ini menyebut dengan istilah raja orang Yahudi ya, King of the Jews di situ. And please note that in the second verse they say that he is the King of the Jews. Ya, ini satu istilah yang nggak disebut oleh orang Israel. Orang Israel nggak bilang istilah ini saya, raja orang Yahudi gitu. Itu kan istilah yang dipampang di salib, saudara tahu ya, rather istilah penghinaan gitu sebetulnya. The Jews doesn't use this term. This is a term of insult.
Mereka sendiri, maksudnya orang-orang Israel, kalaupun pakai istilah ini, mereka akan lebih pakai istilah King of Israel. Jadi ada Davidic and Solomonic connotation gitu daripada King of the Jews. That is to say that they will use the term King of Israel instead of the King of the Jews because it signifies the Davidic line. Jadi istilah King of the Jews ini sebenarnya adalah satu sebutan dari ini outsiders perspektif gitu. Ini sebutan oleh Gentile sebetulnya. So this term King of the Jews is actually an outsider's term, and it's a Gentile term. Dan supaya kita tahu ini ada banyak sebutan itu yang memang justru munculnya itu dari luar gitu, bukan oleh kelompok itu sendiri tapi dari luar justru. We know that there are many terms like this concocted by somebody on the outside. Termasuk istilah Kristen sebetulnya. Istilah Kristen itu disebut dari luar ya. Maksudnya ini pengikut itu orang pada zaman dulu mereka sebutnya itu pengikutnya Kristus ya. Mereka seperti kayak mengikut yang namanya Kristus gitu. Even the term Christians comes from the outside. People are saying these are the followers of Christus. Istilah Calvinis misalnya, cuma kasih satu contoh lagi ya. Itu bukan istilah itu istilah dari Lutheran, itu istilah dari luar. Ya. Untuk mengejek orang-orang yang mengikuti pikirannya Calvin gitu. Those Calvinis gitu ya. Itu bukan orang Calvinis ya. Jadi itu istilah dari luar sebetulnya. Another example would be the term Calvinist, which used by Lutherans to actually in a derogatory manner. Tetapi waktu kita membaca dalam cerita ini ya, kita nggak mendapatkan nuansa sedikit pun bahwa orang-orang Majus ini pakai istilah King of the Jews ini dalam pengertian yang menghina gitu, bukan ya. But in this particular story, we do not find that the Magi used this term to disparage Jesus. Karena di sini jelas dikatakan mereka ini datang untuk menyembah Dia. Because it is said that they have come to worship Him. Lalu apa artinya King of the Jews? Kenapa mereka mesti sampai datang menyembah Dia? So what does it mean, King of the Jews, and why would they come to worship Him? Ini sesuatu yang memang ajaib ya di dalam hal ini ya. This is something amazing here. Sama ajaibnya juga dengan atau bahkan lebih ajaib daripada ini ya, bintang yang bisa menyertai mereka, memimpin, guide mereka. Ya. Even more wonderful than the star that guide them. Sudah, istilah King of the Jews ini dari perspektif Gentile, ini sebetulnya artinya itu adalah Mesias gitu. From the perspective of the Gentile, the King of the Jews means Messiah. Jadi ini bukan any kind of king gitu ya, king yang mana saja pada periode yang mana gitu ya. Tapi ini very specific artinya gitu. So this is not just any king, but this has a very specific meaning to it. Maka waktu Herodes mendengar ini ya, pantas saja dia itu terkejut di sini dikatakan. Ini terkejut beserta seluruh Yerusalem. No wonder when Herod heard this, he was surprised along with all the city. Ya, karena mereka mengerti itu waktu orang Gentile mengatakan kalimat ini, berarti itu referring kepada Mesias sebetulnya yang sedang dinanti-nantikan itu. Because they understood the loaded of the meaning is pointing to the Messiah. Demikian juga waktu saudara membaca di dalam ayat-ayat berikutnya setelah Herodes terkejut ya beserta dengan seluruh Yerusalem, whatever alasan terkejutnya Herodes kayaknya lain dengan terkejutnya orang-orang di seluruh Yerusalem gitu ya. So when you read the subsequent verses, when Herod is troubled, this is a very different trouble than the trouble, the surprise that the Jerusalem people has. Setelah itu Herodes kemudian mengumpulkan ya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi dan mereka menjawab dengan tepat ya. Ini kan saudara perhatikan ya di situ. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Maksudnya Herodes pun mengerti bahwa King of the Jews ini Mesias maksudnya. So you will note that Herod himself assembled all the chief priests and scribes and inquired them where Messiah was to be born. So even Herod understood this connection. Jadi ini very particular waktu bicara King of the Jews ini. That King of the Jews yang itu yaitu yang Mesias yang dijanjikan itu. And so this King of the Jews term is very particular in meaning, which is again is the Messiah. Itu di dalam film Ten Commandments ya, film tentang Musa ya, ada satu gambaran yang menarik. In the movie about Moses, there is one particular description. Itu digambarkan Firaun dan istananya itu sudah tahu bahwa di Israel ini seperti beredar ada mitos deliverer gitu ya. Deliverer ini akan lahir. That Pharaoh and his household seem to aware that there is this rumor about a deliverer. Dia mengatakan gini, kalau itu merupakan satu mitos, ini nggak ada di Alkitab ya, tapi ini sinematografi yang menarik sih buat saya. Kalau itu merupakan satu myth ya, bring me in a bottle gitu ya, tak taruh di dalam botolnya bawa ke saya. Tapi kalau itu in a person, ikat dia bawa ke sini.
This is a very interesting cinematography in which the Pharaoh said, if it is a myth, then put it in a bottle and bring it to me. But if it is a person, tie him up and bring it to me. Kita nggak tahu lah saya, ini Herodes betul-betul percaya ini gitu maksudnya. Tapi yang jelas dia betul-betul lihat bahayanya. Either Herodes sendiri itu, kalaupun dia hanya menganggap ini sebagai mitosnya orang Yahudi, itu pun tetap membahayakan untuk Herodes. We don't know if Herod believed Christ or not, but even if this is a myth to him, he certainly knows the danger of the myth. Maksud saya begini ya, sudah jangan salah mengerti ya. Soalnya pendeta Gary kok jadi bingung apakah Herodes percaya dan ya sudah pasti nggak percaya gitu. Ya itu tahu saya, memang Herodes nggak percaya, kita tahu lah ya. Tapi maksud saya dalam pengertian dia itu betul-betul percaya nggak bahwa Mesias ini benar-benar akan dilahirkan, dalam pengertian itu. Whether dia percaya pribadi ya pasti tidak, itu kita tahu lah ya. Just a disclaimer, we do not question about whether he is believed or not, but we say that the point is that even if he do not believe, this is still something matters to him. Maka sekali lagi dia mengumpulkan imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu terus kemudian meminta keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. So he assembled all the chief priests, scribes of the people, and he inquired of them where the Christ was to be born. Dan ya seperti kita sudah pernah singgung beberapa kali ya, mereka berkata dengan tepat di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. And they say this accurately in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. Mereka ini benar-benar, ya betul ya saya, mereka memang sungguh-sungguh adalah ini ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat in the true sense, ahli Taurat. Mereka mengetahui di situ. So they are really experts of the law, they do know the law. Ya, ahlinya di dalam pengertian itu ya. Tapi seperti kita tahu, mereka sendiri juga, ya mungkin kita bisa merekonstruksi sih ya alasannya. Kenapa mereka, bisa saja mereka juga nggak tertarik dengan itu. However, we can also speculate that they may not have any interest in it. Tapi mungkin ada tafsiran lain ya, mungkin mereka bukan nggak tertarik ya. But there are other alternative reading of this. This is quite complex. Gini loh saya, sebagai orang Israel ya, orang Yahudi ya, masa mereka nggak peduli dengan kelahiran Mesias itu rada anting kebel ya. Kalau Herodes nggak peduli ya itu bisa diterima. Tapi kalau ahli Taurat dan imam kepala nggak peduli, ini rada anting kebel sih sebenarnya gitu. As an Israelite, it is quite unthinkable for them not to be interested in the birth of the Messiah. Jadi ada beberapa kemungkinan saya, bisa aja mereka nggak percaya gini ya. Kalau Tuhan mau menyatakan, Tuhan menyatakan kita dulu. Orang Majus ini siapa? Kenapa mereka mesti dapat pengetahuan terlebih dahulu? Jadi kita jawab aja seenaknya gitu. Ini, tapi kayaknya pasti bukan sekarang deh zamannya. Ini orang ngawur nih, orang-orang ngawur nih yang datang ini. Sembarangan ngomong tanah, ya sudah tanah kita jawab saja. So it's probable that they think that if this is true, it should come to them first. This comes from the outside perspective, so they just answer it just like that. Dari sini saja saya, ini kita bisa melihat apa ya, keunikan daripada profil teologi Matius ya, yang memang rada mencengangkan sih. Kenapa ya dikasih kepada orang-orang Majus ini gitu? In this we can see the theological profile of Matthew is very amazing. Why would this knowledge comes to the outsider first? Nah, saudara tahu ini ya, apa itu di dalam Lukas ya, kan ada cerita gembala-gembala gitu. You note that in Luke there is story of the shepherds. Ya, kalau saudara membaca di dalam versi Matius, Natalnya Matius, ya ini orang Majus gitu. If you read the Matthew verse, you will find the story of the Magi. Ya kadang-kadang memang di dalam setting palungan semuanya dijadiin satu, saudara tahu ya. Padahal secara historical sih ya kayaknya bukan di waktu yang sama gitu. Now we know in paintings often they are mixed together, but we know that historically they are not in the same period of time. Ya, kalau anak-anak kecil lebih lagi ya, bukan cuma orang Majus dan gembala, tapi juga bisa ada dinosaurus, T-Rex, Donald Duck, Goofy, Pluto, semuanya masuk, gak karu-karuan akhirnya. Bukan cuma gak historis, even gak ada di dalam Alkitab itu ya gitu. Or even we saw in children's Bible many imaginations that are not in the Bible itself. Kembali kepada bagian ini ya, kenapa justru Matius mengangkat yang dinyatakan ini justru kepada orang-orang Majus ini? So back to the topic, why would this knowledge be revealed first to the Gentiles, to the Magi? Ya, sudah ini menerjemahkan Magi orang Majus ini agak repot ya. Bagi kita bahasa Indonesia orang Majus itu rather means nggak terlalu berarti apa-apa karena istilahnya so transcendental gitu ya. Saya nggak tahu di bahasa Inggris ya gimana orang dengar istilah
magoi, mejai gitu, apa yang ada dalam pikiran mereka ya? This term magi is for us is a bit meaningless. We do not really know specifically what it means in Indonesian, even in English as well. Kita agak sulit juga saya menerjemahkannya di dalam pengertian modern karena nggak terlalu ada komparasinya gitu. Jadi ini between astrolog dan astronom gitu ya. We also lack any comparative equivalence in modern situations. So this is kind of a between astrologist and an astronomer. Nah, kalau kita bilang ini sepenuhnya astrolog seperti kayak astrolog sekarang, ya agak problematis ya karena ada unsur astronomnya juga gitu. Tapi kalau kita bilang nggak, ini purely astronom, nggak ada astrolognya sama sekali, ya salah juga karena ada aspek astrolognya juga sebetulnya. Jadi ini benar-benar ada repot sih menerjemahkan. So this is not really pure astrology, nor it is pure astronomy, because they have a little bit of both in it. Mungkin komparasi ya untuk memudahkan kita ya. Saudara ingat cerita Daniel kan ya, Daniel. Nah itulah saudara, Daniel itu comparable dengan wise man ini kan ya. Itu dipercaya datangnya memang dari Babilonia gitu. A better analogy would be to compare this to Daniel. Daniel is a figure which is a bit similar to this magi. Salah satu tugas yang penting itu adalah menafsir mimpi gitu, menafsir mimpi. Maka saudara melihat dalam cerita Daniel itu kan dipanggil dia melebihi ya, bijaksana daripada semua ya orang-orang bijaksana yang ada di sana. Ini majus. One of their functions, primary functions, is to interpret dreams. So these are the magi. Tapi sekali lagi saya pertanyaannya, kenapa justru dinyatakan kepada kelompok yang ya oke lah gembala kita bisa mengerti gitu ya, gembala oke, kelompok orang Israel paling enggak ya, terus kemudian kelompok yang rada rendah gitu, very touching. So once again, we question why this knowledge would come to them first. We can understand if this comes to the shepherds, the lowly shepherds, it's very touching. Ini ada beberapa tafsiran saya, tapi salah satu yang menurut saya menarik adalah waktu dikaitkan dengan Balaam ya. Balaam saudara membaca di dalam kitab Bilangan ya, itu Bilangan 24 ya. Now this is an interesting interpretation to this, connected to the figure of Balaam in the book of Numbers. Dan di situ saudara mungkin juga pernah membaca ya, ini apa cerita ini. Balaam itu kan diminta sebetulnya untuk mengutuki Israel ya, oleh siapa ini, Balak ya. Tapi akhirnya malah dia bukan mengutuki tapi memberkati Israel. We knew the story. Balaam is told to curse the Israelites by Balak, but he didn't. He blesses them instead. Sorry, Bileam ya, saya bahasa Indonesia itu Bileam. Balaam itu bahasa Inggris ya actually. Jadi Bileam ini kan sebetulnya nabi asing ya, meaning ya nabi palsu lah kalau mau dibilang. Seperti kayak orang-orang Majus ini ya. Ini siapa? Orang bijaksana mana? Ini bukan orang bijaksana Israel kan? Ini kalau mau bilang orang bijaksana palsu juga gitu, bukan dari Israel. So this is akin to a foreign prophet, a false prophet if you may say. So they might ask, why would this come to a false prophet? Tapi justru Tuhan memakai Bileam ini ya untuk menubuatkan yang baik. Dia bisa dipakai oleh Tuhan. Ini mencengangkan ya cerita seperti ini. However, the story says that Balaam is used to pronounce God's will. So this is very amazing story, weird. Balik lagi kepada orang-orang Majus ya, juga mereka ini the false wise man gitu ya. The true wise man siapa? Ini imam kepala dan ahli Taurat, ini yang true wise man kan harusnya gitu. So in the same way, they may regard this magi as the false prophet. This is not the true prophet. Why would this come to them? Tapi justru Tuhan pakai melalui yang tanda kutip ya, tanda kutip false wise man ini gitu. Ini yang justru bukan cuma melihat dengan benar bintang, tapi mereka terutama ya punya hati yang mau datang menyembah gitu. And so we see that God uses these people. This is a story about it, how God uses these people, and these people really do come with a heart to worship. Sudah, waktu kita merenungkan ini ya, cerita Natal ini lagi dan lagi ya, kita takut gitu ya, takut kita masih introspeksi di dalam hal ini ya. Maksudnya seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara terbalik seperti ini. When we meditate these Christmas stories, we have to be troubled in our hearts because God is seen to work in this upside down way. Kita jangan sampai salah ya saya. Kita pikir ini Tuhan ada pada kita, Tuhan pasti bicara kepada kita dulu, kita pasti adalah yang pusat dan sebagainya. Ternyata Tuhan kerja lewat yang lain gitu. Dan kita justru malah yang gak peka dengan pekerjaan Tuhan. That we should not assume that because we are God's people, then God will speak to us first, work through us first, that we are the center. Sulit ya saya untuk membayangkan again siapa ini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu rather unengaged gini ya, atau even bukan cuma rather unengaged, totally disengaged kali ya.
nggak engage sama sekali dengan berita ini gitu. Again, penjelasannya apapun gitu ya. Because it is very unlikely that this chief priest would be not interested about this announcement of the Messiah. Again, kemungkinan pertama yaitu tadi ya, mereka nggak percaya, nggak mungkin lah. Siapa sih ini wise man ini? Kalaupun ada wise man ya kita wise man ya. Ini orang-orang ini ngapain, cari apa? Sudahlah kita kasih tahu aja jawabannya. Tapi kayaknya mereka ini sudah nggak usah didengerin lah. So this interpretation would say explanation that they do not believe this to be true because these come from the outsider perspective. Kemungkinan lain adalah ya mereka ini di hadapan Herodes ya, dan mereka tahu kalau Herodes itu terkejut ya, mereka kayaknya bisa lah baca mukanya Herodes itu terkejutnya seneng atau terkejut ngamuk, terancam atau apa, mereka bisa baca dong harusnya gitu. A second interpretation would be that maybe they have realized the intention of Herod, maybe they have read his motivations. Iya, dan nggak usah lewat muka ya sebetulnya, nggak perlu lihat muka pun juga jelas ya harusnya terkejutnya ke arah mana gitu ya. Maksudnya orang sudah tahu lah Herodes itu seperti apa gitu ya. If they knew his character, they would knew what his trouble was with this. So, waktu mereka menjawab bagian ini, bisa saja mereka menjawab itu dengan ya dingin gitu ya. Lu mau jawaban, ya gua kasih jawaban teoritis gitu. Ini jawabannya gitu. So it is Tapi mereka probable. bisa engage. So it is probable that when they answer Herod, they just answer it in a cold way because they, you want an answer, we'll give you just an answer. That's it. Ya kan kamu yang tanya, ya kita jawab dong. Kalau nggak jawab kan nggak sopan. Tapi jangan salah lo ya. Kita nggak tertarik loh dengan berita itu gitu. You mesti tahu bahwa kita nggak tertarik. Jadi ini politically correct answer so, gitu. So in some sense, it's a politically correct answer. That Perhaps lebih tepat bukan politically correct answer, tapi politically correct mimik, politically correct intonation perhaps ya. Ya itu di Bethlehem di tanah Yudea kan ada ditulis engkau Bethlehem tanah Yudea engkau sekali ya itu jawabannya. So yeah, it's a politically correct mean intonation, being polite. Intinya adalah mereka di situ mungkin saja menyatakan kita tahu jawabannya, tapi again you mesti tahu ya Raja Herodes, kita nggak urusan dengan itu gitu. Kita bukan mau menyembah apalagi ya, pasti bukan. So it may be way of saying, well, we knew all about this, but we are not interested in it, especially to worship. Cerita-cerita seperti ini hilang ya sudah di dalam cerita Natal gitu, dan sudah pasti hilang di dalam cerita Palungan gitu. These kinds of stories is lost in Christmas time or even the story of the manger. Ya, saya sudah pernah mengatakan beberapa kali ya, nggak ada orang taruh Herodes di palungan kan ya, nggak ada gitu. Memang Herodesnya nggak lagi di palungan, kita tahu gitu ya. Tapi sebetulnya Gembala dan Majus sama-sama di palungan juga nggak ada kan ya. Tapi Herodes juga nggak ada di sana, padahal Herodes sedang marah mendengar berita palungan itu. Gitu. Because we know that nobody puts Herod anywhere near the manger scene. Again, the manger scene is full of people who aren't really there, but Herod is never there. Sebetulnya kalau mau agak dramatis ya memang salah lah ya ditaruh di situ ya. Taruh misalnya gini ya, ini di sini ada, ini palungan baby Jesus, Maria, Yusuf, lalu terus kemudian Gembala, orang Majus, terus 2 meter di sana taruh Herodes tangannya gini-gini ngamuk-ngamuk bawa pisau gitu misalnya. Kan rada dramatis ya taruh, tapi nggak ada juga orang pakai itu. Nggak ada orang masukin kayak gitu sih. If you want to go for the dramatic license, we can still make a Herod into the scene. We can put him like 2 meters away with his hands waving, but just nobody did that. Kenapa saudara? Ini yang problematis ya. Cerita Natal kita itu rather sentimental gitu, nggak ada salibnya sebetulnya. Why would Herod be not there? So this is an evidence that our Christmas stories are really sentimental. There is no cross in it. Kita nggak mau ada bahaya di dalam cerita Natal. We do not wish for danger in the stories of Christmas. Sepanjang tahun sudah bahaya. Natal kita mau bahaya lagi gitu? Enggak lah ya. Ini adalah waktu reuni dengan keluarga. Jangan sampai ada yang mati waktu tanggal-tanggal Natal kayak begini gini. Ini penting sekali, ini balancing of life. Kalau nggak psikologi saya bisa gila tanpa Natal. We have faced danger all year, so we wish that Christmas will be a time of reprieve. We can spend a joyful, quiet, peaceful time with our families. We do not want any more burden. We can be crazy if we have to face a Christmas with cross. Sekali lagi saya bukan nyinyir ya, saya bukan sinis dengan kesenangan orang berkumpul secara keluarga. Terus ada dinner with turkey lah atau turkey, donkey, monkey or whatever lah ya. Itu bisa saja menyenangkan. Saya bukan against itu, saya bukan di sana poinnya gitu. I'm not really being cynical or against the desire of people to have peaceful, joyful, quiet time with families. That's not the point. Tetapi di dalam pengertian bahwa menghayati Natal purely, exclusively
sentimentally romantic itu nggak cocok saya dengan berita Alkitab gitu. But what I would go against is the desire to just focus exclusively on the sentimental aspect of the Christmas story. That is simply not biblical. Again, Herodes ini belongs to cerita Natal. Di bagian ini dia masuk di dalam cerita Natal. Kok nggak masuk di dalam cerita Natal, masuk dalam cerita apa? Ini cerita Natal kok. The story of Herod is part of the story of Christmas. Herodes yang terancam itu ya di dalam cerita Natal. Sekarang kita coba renungkan di dalam Natal kita. Siapa yang terancam gitu maksudnya? The troubled and the threatened Herod. So we can meditate on this in our lives, in our Christmas. Who is threatened and troubled? Natal kita mengancam nggak sih? Nggak mengancam ya. Gitu. Kita yang merasa terancam, lu malah terbalik gimana sih? Kok kita jadi kayak Herodes malahan, yang kita yang terancam kalau Natal nanti jadi kurang aman dan sebagainya. Loh, lah kalau kita yang jadi posisinya Herodes dong berarti di sini. You may say, how can we assume Herod's position? Herod is the one who is troubled. Why would we be the one who is troubled? Do we assume Herod's position here? Sulit ya, kalau betul-betul kita mengontemplasikan Natal ini terus kemudian merenungkan di dalam our own context gitu. Kalau kita nggak terganggu dengan gap ini ya, ini justru lebih mengganggu lagi. So this is something that is difficult to do, but if we disregard this connection, it is actually the more troubling thing. Ya itu apa yang paling most troubling itu adalah berarti ini Natal tuh nggak nyambung dengan kehidupan kita. Kita nggak peduli kalau nggak nyambung, nggak apa-apa juga. Yang penting I have my own sentimental way of celebrating Christmas. Itu Christmas untuk saya. Ya sudah, that's it, sudah gitu saja gitu. Because the implication is that we do not really care about the real Christmas. We just care about our own versions of Christmas, the sentimental ones. Belum lagi kalau kita masukin imam-imam kepala dan ahli Taurat yang totally disengaged ini tadi ya, nggak peduli sama sekali, and dia jawabannya korek gitu ya. Notwithstanding, if we include now the scribes and the priests who are disinterested and ignorant. Ini harusnya digambarkan juga either di dalam lukisan atau di palungan patung itu ya. Again, perhaps juga 2 meter away juga gitu ya. Nggak tahu gimana mungkin dengan tangan yang kayak gini kali. This should have been also depicted in our many paintings about Christmas, with maybe again they are 2 meters away with their smug, snobbery faces. Rembrandt waktu melukis anak yang hilang, sudah tahu lah lukisan itu ya, ada di Hermitage ya di St. Petersburg, lukisan anak yang hilang, Prodigal Son, Rembrandt. Di situ sudah melihat gambaran kontras ya antara bapaknya yang memeluk anak yang bungsu yang pulang gitu. In this painting you see a contrasting piece between the father who is embracing his lost son dengan satu sosok ya. Ini menarik waktu saya ke Hermitage di St. Petersburg ada guide menjelaskan dan guide-nya nggak berani menafsir bahwa ini anak sulung gitu ya. Buat kita kayaknya kalau bukan anak sulung siapa lagi ya kira-kira yang di sana gitu. Well, anyway, and this is contrasted to the figure of the eldest son. But when I went to the Hermitage, the guide wouldn't want to point the finger, who wouldn't want to decisively say that this is the eldest son. But we think, who else? Ya oke lah, katakanlah kalau misalnya kita tafsir itu sebagai either eldest son atau kalau enggak ya mungkin orang Farisi itu yang lagi masuk di kanvas ya. Saudara melihat di situ tangannya itu tangan yang disengage ya. Sementara tangan dari bapaknya itu memeluk, tangan daripada sosok yang di belakang itu gak terlibat gitu. So if you note the painting, you see that the hands of the father is very embracing, very engaging, and the hands of the people behind him is very disinterested and disconnected. Tangan yang memegang siapa-siapa tangan yang memegang tangannya sendiri itu. Mungkin dengan kegeraman juga gitu. A hand that does not touch anyone else, just touches his own hands with maybe a hint of anger in it. Kontras sekali ya dengan tangan bapaknya yang memeluk gitu. Ini bukan gestur memeluk, ini gestur gak mau tahu gitu gestur. Saya gak mau terlibat lah urusan ini. Again, very stark difference with the hands of the father. The hands of the people behind him is very disinterested. Kita perlu lukisan kayak begini untuk imam-imam kepala dan ahli Taurat ini. Kita perlu that kind of gestur gitu. We need these kinds of depictions concerning Herod or the scribes or the priests, that kind of gesture. Dan ini masuk di dalam berita Natal, because this is within the Christmas story. Natal itu ya, saya pinjam misalnya pendeta Stephen Tong, itu sama seperti Injil ya. Natal sendiri juga bicara Injil ya, itu mengutupkan, membagi orang kepada 2 kelompok langsung. I quote Reverend Tong here that Christmas is polarization. It's polarized people into 2 different groups. Ada yang datang mau menyembah seperti orang-orang Majus dari timur ini ya. Some would come to worship like the Magi from the east.
Ada yang totally disengage ya. Mungkin nggak sejahat Herodes ya, sampai terancam lah, mau membunuh dan sebagainya. Mungkin nggak sampai ke situ lah ya. And others troubled like Herod, but others also just merely disinterested. Tetapi ya ini, mereka itu nggak peduli sebetulnya. Natal itu mau nyambung nggak nyambung dengan kehidupan saya, nggak peduli. Bener-bener nggak peduli. And yet kalau ditanya, mereka bisa jawab dan jawab itu precise gitu. They don't care about Christmas, they don't care how it really fits into their lives, but if you ask them questions about it, they can answer in correct detail. Ya, saya khawatir kalau mungkin kebanyakan daripada orang yang mengaku Kristen itu, ya katakanlah mungkin bukan di tempat Herodes, tapi di tempat ini, di tempat imam kepala dan ahli Taurat. I am worried that a lot of Christians, well, they may not be in Herod's shoes, but they may be in the scribes and the priests' position. By the way, saya ini kutipan seperti sudah tahu kan dari Mika ya, tapi ada sedikit perbedaan kalau sudah baca di dalam ini. Mika. Now we will look into the quote from the book of Micah, but there are slight difference here if you note. Kita membaca di sini kan setelah dijawab di Bethlehem tanah Yudea, dan kemudian karena ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. So the quote in Matthew says, "And you, O Bethlehem in the land of Judah, by no means least among the rulers of Judah." Kita membaca dari Mika 5 ya, saya Mika 5 ayat 1. Now if we go to Micah 5 verse 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. The second verse, "But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth from me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days." Saudara, notice nggak ini ada certain perbedaan ya? Please note the difference here. Matius di situ mencatat di sini ya, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Matthew says, "You are by no means the least among the rulers of Judah." Mika menulis, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Micah actually says that, "O Bethlehem Ephratah, you are too little to be among the clans of Judah." Gak harus ada benturan sih memang di antara duana ini gitu. There's not really a contradiction here. Tapi kita perlu memahami Matius ini dari perspektif ini ya, perspektif Mika terlebih dahulu. Gitu. But we need to consider the Micah context in Matthew's quote. Mirip ya, saya spiritnya, patternnya dengan menyatakan berita ini kepada orang-orang Majus. It is quite similar here in which this is proclaimed to the Magi. Again, totally outsider, sudah itu astrolog yang gak boleh oleh Alkitab gitu ya. Tapi ini justru yang dikasih kesempatan, the false wise man. This is a pattern about revealing something to the outsider, just like the Magi is the outsider, the false ones, if we say so. Demikian juga tempat kelahirannya juga somehow false town gitu ya. Karena ya ini little gitu, ini tempat yang kecil gitu. And so if we see the pattern repeated in where would the birth taken place, this is not a major city, this is like an outsider city. Matthew di sini melakukan koreksi ya, koreksi penjelasan saja di sini waktu dikatakan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Bethlehem itu terkecil sih, tapi di sini bukan yang terkecil. So maybe that's why Matthew made a slight revision here by saying that Bethlehem is by no means the least among the rulers of Judah. Maksudnya apa sih? Di dalam pandangan manusia, di dalam pandangan dunia, ya Bethlehem memang kecil. That is to say that in the eyes of men, in the eyes of the world, Bethlehem is the least. Tetapi di dalam perspektif kerajaan Allah, di dalam pekerjaan Tuhan, dia sekali-kali bukanlah yang terkecil. But in the perspective from God's kingdom, it is by no means the least. Dari perspektif dunia, bayi yang lahir itu ya kecil, mana ada bayi yang nggak kecil, saudara. In the worldly perspective, the baby born is small. There is no large baby. All babies are small. Tetapi kita tahu saya Yesus ini bukan ya yang kecil begitu saja ya udah kecil-kecil aja cuma orang kecil. Bukan ya, orang nggak mengenal kalau seperti itu. But we do know that Jesus is by no means small. Maka saudara kita melihat di sini apa sih sebetulnya yang kita lihat gitu di dalam peristiwa Natal. So what is it exactly that we are seeing here in the event of Christmas? Melihat
orang Majus yang nggak seharusnya dinyatakan kepada mereka, Bethlehem yang terlalu kecil untuk menampung Mesias atau apa. We see these magi that are not supposed to be the ones who know. We see the city of Bethlehem is not supposed to be the city to have a Messiah born in it. Atau kita nggak tertarik dengan perspektif dunia itu. Buat kita itu kategori doesn't matter karena Tuhan bisa pakai siapa saja gitu, termasuk yang terkecil. Or do we just simply are disinterested in all this because we say that, well, God can use anybody, even the least? Natal itu senantiasa mengingatkan kita untuk mengoreksi perspektif ya, di dalam kehidupan kita. Gitu. Christmas is always reminding us to reorientate ourselves in this world. What is true greatness sih sebetulnya? According to God itu apa sebetulnya? Gitu. What is true greatness according to God? Kadang narasi di dalam dunia itu mengacaukan kehidupan kita sehingga kita bisa lebih tertarik dengan greatness versi dunia ya, bukan versi cerita Natal. Gitu. Now we know that this competes with the perspective of the world about what is great. So this is why we need the stories of Christmas. Sama juga dengan waktu kita mau menciptakan Natal yang lebih mirip kepada orang-orang yang butuh ayoman psikologis, sentimental, Christmas dan sebagainya, yang nggak ada Herodes dan juga nggak ada imam kepala dan ahli Taurat. So that's why sometimes we use Christmas stories as a kind of a balm, as a chicken soup for the soul, for those who need it. Sentimental story without Herod, without the priest in it. Saudara, cerita ini ya diberikan judul orang-orang Majus ya, nggak salah gitu ya. Tapi Herod juga sebetulnya lumayan sentral juga ya di sini. Again, this story is titled with the title of the wise man, but Herod is actually quite central in the story. Menandingi ya, seperti kayak polifoni tapi polifoni yang disonans gitu ya. Ini adalah counter melodi yang nggak make any meaningful. Dia nggak berbagian lah di dalam cerita Natal ini, tapi sebetulnya mengganggu gitu. He is quite right up there, and it's not a balance, it's a dissonance, it's an annoying presence, but he is there. Sudah baca dalam ayat 7, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Ya benar, annoying banget ya gitu. Kalau kita tahu dia nggak betul-betul mau cari kebenaran di sini, tapi mau membunuh. So verse 7, then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. This is an annoying presence because we know that he is not here for the real knowledge, he just there to kill Jesus. Lebih lagi waktu kita membaca ayat ke-8, pergi dan selidiki dengan sesama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Utterly nonsense ya, ini apa? Kebohongan, ini lies dan ini hypocrisy. Even more pronounced in verse 8, and he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I may too may come and worship him. This is utter lies and hypocrisy. Saudara, Natal itu waktu hadir ya, dia itu menyingkapkan ya, ini apokaliptik ya, dia membuka ini loh. Christmas lifts the veil, it is apocalyptic. Yaitu apa sih? Kemunafikannya manusia. The hypocrisy of men. Again ya, bukan cuma situasi setting menyenangkan, candlelight, remang-remang dan sebagainya, sentimental dan sebagainya. Ini bisa misleading saya dibawa ke sana ya. And again, not just sentimental scenes, a candlelight, everybody's happy and all that. Ya, candlelight cuma bisa setahun sekali ya. Kalau kita bikin terus berkali-kali, 12 kali setahun ya aneh juga kan, nggak mungkin gitu. Well, candlelight is only present in Christmas time. We cannot use this all year long. Lalu minggu lalu waktu kita bagi dua kebaktian paginya kita nggak bisa candlelight, nggak apa-apa juga karena itu bukan bagian yang esensial. Perhaps ini cerita Herodes lebih esensial daripada candlelight. That is why in the last week in our Christmas service we don't use candlelight in the morning service because it is not really that essential. Herod's story is actually more essential. Sudah melihat setelah Herodes ya, kita pembaca, kita tahu dia mengatakan kalimat ini nonsense lah, ini munafik gitu ya, kita tahu. So we know Herod is making nonsense here. This is a very hypocritical sentence for him to say. Ya kita perspektif pembaca tahu gitu kan. So we as the readers we know this. Tapi orang-orang Majus itu nggak tahu loh ya. But the Magi didn't know. Sama seperti waktu saudara membaca cerita Ayub, kita perspektif pembaca, kita tahu apa yang terjadi ya, gambaran two story. Ada percakapan di kosmologinya jelaskan ini story yang di atas pembicaraan antara Allah dan penggoda-penggoda itu lalu di bawah Ayub yang akan suffer. Kita jelas lihatnya dua story. Ayub yang nggak lihat bahwa di atas lagi ngomong-ngomong, nggak lihat dia. This is similar to the book of Job in which we as the reader knew what is happening behind the scenes, but Job himself does not have any of this knowledge. Sama ya di sini ya, kita pembaca kita tahu bahwa ini Herodes mengatakan kayak gini, dia nggak jujur, dia bohong. Tapi orang Majus ya nggak tahu. So we knew that Herod is lying, but the Magi didn't know this. Natal itu termasuk juga
berbagian di dalam pekerjaan Tuhan ya, tapi juga di sisi yang lain bukan secara komplit mengerti ya, bahkan ada bahaya yang sangat dekat dengan kita, tapi kita nggak sadar itu bahaya. Itu termasuk berita Natal. So the Christmas message includes those which is working closely on near threats to their lives, but they do not have full knowledge of it. Tetapi penghiburannya adalah bahwa Tuhan itu tetap memimpin, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu adalah Tuhan yang provide. But the consolation here is that God still guides, God still provides comforts, God still gets them out of the trouble. Natal mengingatkan kepada kita atau meneguhkan hati kita, menghibur kita bahwa ya hidup di dalam dunia ini memang disertai dengan bahaya-bahaya yang real yang kita sebenarnya nggak sadar kalau itu ada di sekitar kita. Gitu. So the Christmas story is about our living in this world in the midst of dangers we are unaware of, but they are there. Tetapi sekali lagi penghiburan kita adalah ya Tuhan itu memelihara kehidupan kita. And yet our consolation is that God guides our lives. Kalau memang waktunya sudah harus mati ya memang sudah mati, itu bukan berarti nggak dipelihara oleh Tuhan ya, memang waktunya sudah sampai. Tapi kalau waktunya belum sampai ya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. If it's our time to pass, then it is our time to pass. It doesn't mean that God didn't guide us. Termasuk juga bahkan kita bisa melihat bagaimana di dalam saat seperti ini ya. Ini juga termasuk providensia ilahi. So including even in this period, we can see the providence of God. Yaitu bahwa Herodes nggak langsung karena dia terkejut marah terus langsung membunuh orang-orang Majus ini gitu ya. That Herod did not, in his troubled heart, proceed with murdering the Magi straight away. To certain extent bahkan kita kalau balik ke ayat yang atas lagi gitu ya, Herod sebetulnya juga berperan di dalam memberitahu ya the exact location itu dengan peran yang dia terlibat waktu dia panggil imam-imam kepala dan ahli Taurat yang kasih tahu di mana Bethlehem, akhirnya mereka confirm oh Bethlehem gitu kan. In a sense, Herod himself is used as a part in which how the answer of the exact location comes to the Magi. Padahal dia orang yang paling membahayakan di sini, tapi juga dipakai Tuhan untuk membawa orang Majus itu bisa menyembah bayi Yesus. So is the villain of the story, but he himself is used by God to present the location to the Magi. Heran ya saya kalau kita merenungkan pekerjaan Tuhan. This is very amazing when we meditate on the work of Kita God. seringkali pikirnya itu steril gitu ya, yang boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan yaitu orang yang baik-baik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang palsu, orang-orang yang penuh dengan kebohongan sudah nggak usah dilibatkan. Itu bukan cerita Natal, saya bukan. We often think that in the works of God it is very sterile, so no hypocrites allowed, no false ones allowed. That is not the Christmas story. That is not the work of God. Seperti saudara membaca di dalam cerita ini, Like you read in the story. di dalam ayat 9 setelah mendengar kata-kata raja itu ya, Herodes menjalankan perannya di situ dalam providensia Tuhan. Verse 9, and he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the child. So Herod is doing his part here according to the plans of God. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. And so the star they had seen, it rose, went before them until it came to rest over the place where the child was. Nah ini saya yang membuat kita, kalau saudara membaca ayat ini ya, ini yang agak sulit kalau menjelaskan ya, fenomena bintang ini sebagai fenomena astronomical ya, ada keterbatasannya gitu. Saudara boleh saja pakai penjelasan ini ya. Now we can explain this star with an astronomical explanation, but there are limits to it. By the way, apalagi tahun ini ya, sudah tahu kan tahun ini ada Great Conjunction Jupiter dan Saturn ya. Especially for this year, because this year we have a great conjunction between Saturn and Jupiter. Beberapa hari terakhir ini without fail saya coba untuk melihat, but without any success juga gitu. Ini nggak tahu sudah ada yang berhasil lihat nggak sih Great Conjunction? Ini tahun ini ini by the way 800 tahun sekali ya. Saudara kalau nggak lihat tahun ini ya sudahlah, nggak akan ada kesempatan gitu. I tried to look for it this last few days, but I failed completely. This is an 800-year once event. Salah satu penjelasan yang dipakai ini Great Conjunction dari Jupiter dan Saturnus itu terjadi likely took place 7 before Christ ya. Maksudnya Great Conjunction ini bisa dikalkulit itu took place tahun 7 sebelum Kristus. So if we calculate this great conjunction, it occurs 7 years ya, before. Saudara tahu kan ya, Christ. kelahiran Kristus itu
nggak tentu persis seperti tahun 0, ada perdebatan mungkin 4, mungkin sebelumnya juga dan sebagainya. So yang paling dekat yaitu 7 BC, ini ada Great Conjunction Saturn dan Jupiter. So you know that the birth of Christ isn't exactly on the 0 AD, it's quite before that, and one of the probable year is the 7th BC. Ya, saudara kalau ada kesempatan coba kejar lagi katanya sampai tanggal 29 deh, masih bisa lihat. Maksudnya kedekatannya setelah itu akan pisah lagi gitu. So kalau ada keberuntungan lah ya. If you have any luck, you should try to see it before the 29th. Tapi yang lebih menarik ya daripada penjelasan saintifik ya Great Conjunction Jupiter dan ini ya Jupiter dan Saturnus, ini adalah penjelasan di dalam aura kepercayaan ya gitu, astronomi, astrologi again. But even more interesting than to read this scientifically is to read the beliefs behind this phenomena. Nah ini yang dipercaya oleh orang-orang Majus itu gitu. Which is what they believe. Jupiter itu adalah royal planet ya. Jupiter itu adalah royal planet. Jupiter is regarded as a royal planet. Lalu sebenarnya Saturnus itu dipikirkan pada saat itu ini adalah planet yang represent Westland ya. Westland itu maksudnya Palestine gitu, Israel. And Saturn is thought to be representing the area of Palestine. Lalu ini terjadi di dalam konstelasi Pisces. Di dalam konstelasi Pisces, Pisces itu artinya adalah itu representing last days ya, hari-hari terakhir. And it occurs in the conjunction of Pisces, which thought to be representing the last days. Kalau kita mengikuti tafsiran ini, berarti ini message yang diterima oleh orang-orang Majus ini adalah kira-kira saya mengikuti ini ya commentary, there will appear in Palestine, ini akan muncul di Palestine in this year the ruler of the last days. Itu yang ada dalam pikiran mereka. So if we follow this line of thought, we will get that the meaning of this star for them is that there is a king appearing and it is marking the start of the last days. Again ya, menarik bagaimana Tuhan bisa pakai apa ini ya, anugerah umum ya. Ini bukan kitab suci kan sebetulnya gitu ya. Tapi mereka bisa dapat message seperti itu dengan conjunction Jupiter, Saturnus, terus in constellation of Pisces, dan mereka menerjemahkan itu message-nya ini gitu, dan mereka datang untuk menyembah. And so it is very wonderful that God is using general revelation here to really proclaim the good news. Tetapi yang juga nggak kalah indahnya, saudara juga sekaligus melihat insufficiency daripada ini, brother sistematik teologis ya, apa membahas seperti ini ya, insufficiency daripada mengetahui berita ini hanya dari general revelation saja, bukan tanpa kitab Mika kan, itu Bethlehem tadi. And yet you see that also the insufficiency of general revelation here, because without the quote from Micah, they do not know the exact location. Ya, scripture ya berarti ya. Bukan tanpa scripture, sudah mereka datang dan menyembah, itu bukan tanpa scripture. It is not without scripture that they have come and worship Him. Natal ini sangat encouraging ya sudah untuk kita gitu. Maksudnya ini nggak mendualismekan antara bintang yang bisa membawa kepada berhala. Indeed, memang bintang bisa membawa kepada berhala. So this is very encouraging for us that we see no dualism in here, that a star can lead them to the Messiah. Tapi bintang di dalam tangan Tuhan bisa dipakai bukan untuk membawa kepada berhala, tapi membawa kepada penyembahan yang sejati, and yet not without the scripture. So in one hand, the star not only not used for idolatry here, but are used for a true knowledge of the Savior, but in the other hand, has its limits and it requires scripture as well. Demikian saya kita nggak percaya model kekristenan yang engage dengan the universe, dengan alam, dengan society dan sebagainya. Tapi terus nggak ada ketertarikan dengan scripture. And so we do not subscribe to the kind of Christianity that engages with the world and the culture but has no place for scripture. Tapi di yang lain kita juga nggak tertarik dengan model kekristenan yang baca Alkitab, tapi nggak bisa melihat bintang, nggak bisa melihat ekonomi, nggak bisa melihat art, nggak bisa melihat politik dan sebagainya. Kita juga nggak tertarik dengan model kekristenan yang scripture. Itu tuh pasti salah belajar lah, karena ya itu nggak di-encourage oleh cerita Natal. But on the other hand, we do not subscribe as well to the model of Christianity which has only scripture and refuse to see about the world, the politics, economies and all that stuff, because the Christmas story doesn't say that. Ya, tafsiran yang lain yang mungkin quite populer selain conjunction ini ya Pak, Jupiter dan Saturnus, itu adalah stellar explosion ya, ini ledakan nova atau even supernova. Another explanation about this star is that it is a supernova.
Itu waktu terjadi stellar explosion itu memberikan fenomena yang extremely bright ya, extremely bright And so karena this- ledakan. And so this is a very, very bright star resulting from an explosion. Johannes Kepler itu prefer yang teori conjunction, tapi Chinese astronomers itu kira-kira 5 BC atau 4 BC itu ada record terjadi supernova atau nova explosion. So Kepler was the one recording the conjunction event, but we have sources from Chinese astronomy which recorded supernova in the 5th of the 4th year before Christ. Bagian saya yang kita mau katakan adalah ini yang agak sulit saya, itu penjelasan saintifik kayak begini nih seperti kayak very interesting gitu ya. Tapi yang kita sulit itu waktu di sini dikatakan dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, berarti gerak kan ya. Saudara lihat Jupiter and Saturn unlikely gerak lah, saudara mau datang sampai ke Alaska lah, mau sampai ke paling bawah lah, Tasmania dan sebagainya, nggak bakal gerak saya karena bumi kita itu relatif kecil ya dibandingin jauhnya itu gitu, nggak akan gerak bintangnya gitu. So this is the scientific explanations are interesting, but it also has limits because we see that in verse 9 the star rose before them and went before them until it came to rest over the place. So this supernova or conjunction will not move like this. Apalagi waktu dikatakan dan di atas tempat berhenti di mana anak itu berada. Maksudnya how to imagine bintang di atas bisa berhenti di atas itu ya. Dan bahwa mereka nggak salah 2 meter gitu dan atau 2 kilo dan sebagainya. Sulit sekali saya membayangkannya gitu ya. So it's very hard to imagine a scientific explanation about a star which rose and went before them and came to rest over the place where the child was. Ya mungkin tafsiran yang paling sederhana adalah kalau Tuhan bisa menghadirkan ini ya mukjizat virgin birth, ya masa Tuhan yang sama nggak bisa menciptakan bintang yang ya miraculous memimpin dan bisa berhenti di atas saya gitu. So maybe the simplest explanation is that the God who is powerful enough to create a virgin birth is also able to create one-off star for this event. Again saya tafsirannya bisa beberapa gitu, tapi yang penting di sini bukan bagaimana menjelaskan Alkitab ini as scientific as possible, mungkin bukan itu kali ya saya ini apa tujuannya gitu. And maybe it's not the point to try and read Bible and explain it away scientifically anyway. Tapi kalaupun kita pinjam tafsiran saintifik ya yang maksudnya dari perspektif itu terus kemudian berita apa yang kita bisa gali dari situ, itu saya pikir lebih penting, lebih menarik ya daripada kita berdebat bagaimana mungkin Saturn dan Jupiter bisa pindah tempatnya sampai ke atasnya Bethlehem, itu gimana ceritanya tiba-tiba koordinat di sana gitu misalnya ya. So what is more important here is the meaning that this passage is trying to tell us through all these phenomena. Terakhir saya kemudian ya mereka melihat bintang itu bersukacita mereka, terus kemudian 11 masuklah mereka ke dalam rumah itu melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia, dan diakhiri dengan worship ya. And so continuing on, and going to the house they saw the child with Mary his mother and they fell down and worshipped him. Lalu mereka membawa persembahan ya, emas, kemenyan dan mur. Then opening their treasures they offered him gifts, gold and frankincense and Ini myrrh. singkat saja saya, ini kalau saudara baca, ya pembaca Israel tentunya gitu, mereka langsung connect ya waktu membaca ini. The original readers will really understand this. Ya ini saudara bisa mendapatkan story daripada Queen of Sheba ya, yang kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 10:10 di situ, itu dia memberikan kepada Solomon ya, gold and a great quantity of spices. So if you read in 1 King 10:10, you will notice then that story Queen of Sheba is presenting to Solomon gifts of similar nature. Bangsa-bangsa lain itu membawa kekayaan mereka dipersembahkan kepada Israel. That is the greatness of Salomo. The greatness of Solomon is that other nations comes and give them their tributes. Kita bisa membaca ini bolak-balik ya, either membaca Matius dari perspektif Salomo atau kita membaca Salomo dari perspektif Kristus tentu saja gitu. We can read Solomon in the perspective of Matthew, we can read Matthew in the perspective of Solomon. Tapi ya ini saya, ini Salomo, anak Daud kan ya, ini mendapatkan fulfillment ya, ini Kristus anak Daud ya. Jadi bukan kebetulan saya pakai istilah anak Daud karena Salomo itu anak Daud gitu. Ini connected dengan tipologi Salomo maksudnya. But it is obvious that Matthew is trying to present a typology of Solomon here because Solomon himself is the son of David.
Tapi apa yang dimaksud di sini, yaitu pengharapan Israel ya, bangsa-bangsa lain itu akan datang dan membawa persembahan bagi Israel. And so this represents the ongoing hope of Israel that someday other nations will come and deliver tributes to Nah Israel. ini cerita ini diulang gitu ya, ini repeat gitu waktu ya ini Babilonia sudah ini Majus itu likely kan Babilonia ya. Babilonia itu tempat di mana Israel pernah exile di sana. Sekarang Babilonia membawa persembahan kepada Israel gitu. And so this is a retelling of that story, and you know that again the Magi are originally from Babylonian, and you know that that is the place that subjugates them, that exiles them, but in this story they come and deliver tributes. Tapi perhaps pesan yang tersembunyi yang nggak didapat adalah sebetulnya Kristus ya membawa berkat itu kepada semua bangsa gitu. Ini bukan Israel yang jadi pusat terus menikmati pemberian masuk dari seluruh bangsa jadi negara paling kaya dan sebagainya. Kayaknya bukan visinya Mesias, bukan. And yet we also see that Christ himself is the blessing that comes to all the nations, and this is not just a story about in which Israel gets all the gifts from all the nations. Memang betul sih orang-orang Majus di sini membawa emas, kemenyan dan mur ya. Tapi persembahan ini sih totally incomparable dengan apa yang akan dipersembahkan oleh Kristus ya kepada seluruh bangsa. And yaitu dirinya sendiri. And so we see that even that the nations here brought their gifts, it is incomparable to the gifts that Christ himself will give to the world, which is his own life. So kekristenan itu bukan hanya bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu sesuatu yang indah ya, kalau kita bisa diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang ada pada kita. And so Christianity is not just about us presenting to God our gifts, which is truly beautiful. Tapi sekali lagi bagaimana kita mengingat bahwa pemberian Kristus itu jauh lebih besar daripada apa yang mungkin saudara dan saya bisa persembahkan kepadanya. But it is also something to remember that even if we brought all the gifts of the earth, it will never match what God had given for us. Ya, perhaps ayat 11 ini klimaks ya, lalu kemudian masih ada satu ayat lagi 12 yang mungkin rather side note gitu. And the last verse in verse 12. Mungkin tadi kita mengatakan ya di dalam pemeliharaan Tuhan akhirnya Herodes gak boleh berbagian di dalam cerita Natal ini. In God's providence, Herod may not get further involved in the story of Christmas. Bukan gak berbagian sama sekali dalam cerita Natal. Tadi kita bilang dia indeed berbagian ya, tapi dia gak berbagian di dalam tujuannya, yaitu apa? Boleh datang menyembah Kristus. So we see that he is involved in the earlier stages, but he is not involved in the climax of the story, which is to worship Jesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. May God's blessing come upon us all. Kita masuk dalam doa, minta Pak Cetro untuk menutup dalam doa. Bapak surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi kami boleh melihat betapa Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Betapa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa membalik pikiran kami. Kami minta Tuhan kiranya sekali lagi kami boleh disadarkan untuk menjadi orang-orang yang bukan mengutamakan apa yang kami lihat, bukan mengutamakan apa yang kami tahu, tapi mengutamakan untuk Tuhan boleh memberikan kepada kami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di atas dunia ini. Kami bersyukur untuk cerita Natal ini Tuhan, cerita Natal yang kami jarang dengar, tapi cerita Natal yang sungguh-sungguh datang daripada wahyu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.